Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICI Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi. Saya Pastor Roy dan senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian secara online di tempat Bapak Ibu masing-masing saat ini. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mau terus bertumbuh melalui ibadah online yang Bapak Ibu, saudara-saudari saksikan di tempat Bapak Ibu sekarang. Dan mengingatkan kembali, minggu depan pada tanggal 11 Desember, kita akan ada ibadah perayaan Natal, baik di ICI East dan West. Bapak Ibu bisa menghadiri baik pada jam 9 maupun jam 11. Dan untuk pelayanan Kids Ministry, hanya tersedia pada jam 9 pagi. Dan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau mengundang kerabat, teman, tetangga, atau siapapun untuk sama-sama beribadah mengikuti perayaan Natal, bisa membawa kartu invitation yang ada di lobi ICA. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang kami jalani. Kami mengalami penyertaan Tuhan dalam situasi-situasi yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami sepanjang hari hingga minggu ini. Kami percaya kami terus berada dalam pimpinan-Mu. Tolong kami dan pegang tangan kami ya Tuhan, agar kami selalu berada dalam kehendak-Mu dan hidup kami terus mengarah kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu dari kisah Yusuf. Tuhan pimpin kami agar kami bisa memahami dan mengerti
dan menerapkan nilai-nilai yang kami peroleh melalui pembacaan dan pendengaran akan firman. Hati kami siap ya Tuhan, dan Roh Kudus pimpin kami. Kami siap membaca, mendengarkan, dan bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu ini kita tiba pada seri yang terakhir dari sejarah yang terlupakan, kisah Yusuf bagian yang kedua dengan judul Mengampuni. Teks bacaan terambil dalam Kejadian pasal yang ke-42 sampai pasal yang ke-50. Ini merupakan teks yang cukup panjang. Saya mendorong untuk Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Dan saat ini saya hanya akan membacakan Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya selalu berusaha untuk berkendara dengan baik dan benar. Dan satu kali saat dalam sebuah perjalanan menuju ke sebuah tempat di dekat Bonbin, Surabaya, saat itu kecepatan kendaraan saya kira-kira 40 km. Dan saat hendak berbelok ke kiri, kira-kira jaraknya 20 meter sebelumnya, saya telah memberi isyarat tanda dengan menyalakan rating sen sebelah kiri saya. Penanda bahwa saya akan segera berbelok di depan pada sebuah gang yang ada di sebelah kiri. Dan yang terjadi saat sebelum di depan gang itu, saya mengurangi kecepatan kendaraan saya pada kecepatan kira-kira 20 km. Tiba-tiba sebuah sepeda motor langsung menyalip dari sebelah kiri dan saya menjadi kaget dan langsung mengerem secara tiba-tiba. Yang terjadi kemudian adalah bemper kendaraan saya di bagian depan sebelah kiri itu menjadi lecet. Sang pengendara motor langsung tancap gas dan kabur. Banyak orang merasa dia telah menjaga dan merawat kendaraannya, telah berkendara dengan baik dan benar. Tetapi jangan lupa bahwa kendaraan yang digunakan untuk perjalanan sehari-hari, saat kita telah taat berlalu lintas, akan selalu ada orang-orang yang bisa menyerempet Anda baik dari kiri, kanan, belakang, dan depan, dan mungkin secara tiba-tiba. Begitu juga dengan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran yang kita libatkan dalam relasi antar sesama sangat mungkin untuk terbuka kemungkinan untuk menjadi terluka, tergores, dan hancur karena relasi yang terjalin. Kalau kita tidak ingin hati dan pikiran kita terluka dan hancur, itu bisa terjadi. Cukup dengan hidup seorang diri saja dengan diri Anda sendiri. Tetapi kalau Anda hidup sendiri dengan diri Anda, tanpa berelasi dengan sesama, maka kita akan menemukan bahwa kesepian itu akan membunuh Anda perlahan-lahan. Bahasa Alkitab dari kematian yang digunakan pada saat kita membaca kitab suci, kematian itu melekat kepada istilah kesendirian. Itu sebabnya mungkin ada di antara kita yang akan merasa tersiksa bila hidup menjomblo atau hidup seorang diri tanpa relasi dalam keramaian. Kesepian akan membunuh Anda perlahan-lahan. Jadi saat kita berelasi antar sesama umat manusia yang tidak sempurna dan yang telah
berada dalam kejatuhan, sama seperti kita sedang mengemudi kendaraan kita di tengah jalan dan kita harus siap untuk terluka, harus siap untuk tersakiti, dan pada titik yang sama juga jangan lupa kita bisa dan mungkin sering menyakiti dan melukai orang lain siapapun itu. Siap terluka, siap tersakiti. Saat kita membaca firman, kita akan menemukan banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang hidupnya terluka. Salah satu kisah dalam Perjanjian Lama adalah kisah lain selain kisah Yusuf yang juga terluka, adalah seorang yang bernama Yefta, anak Gilead, seorang pemimpin dengan seorang perempuan sundal. Ketika Yefta membesar, makin lama saudara-saudaranya tahu ini ayah sekandung tetapi dari ibu yang berbeda. Maka diusirlah Yefta oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh orang-orang terdekat yang seharusnya menerima, mengasihi, dan melindunginya. Maka luka yang ada di dalam hatinya begitu dalam, lalu ia bergabung dengan gerombolan perampok dan melukai bangsanya sendiri. Salah satu ciri orang yang terluka adalah ia mudah untuk melukai orang lain. Dan Anda jangan lupa, Yesus saat dia meninggalkan kemuliaannya, hidup dalam dunia ini, ia dilukai oleh siapa? Ia dikhianati oleh muridnya sendiri dengan 30 keping perak, harga dari seorang budak. Dari dua tokoh itu kita belajar, orang yang melukai kita biasanya orang yang dekat di hati kita. Siapa orang-orang yang berpotensi terbesar melukai Anda dan saya? Tengok kanan kiri Anda. Suami tengok istri, istri tengok suami, yang bawa pacar tengok pacarnya, anak-anak tengok orang tua tengok anak-anak Anda. Yang punya sahabat saat ini, lihat sahabat Anda. Mereka yang dekat dengan kita ada dalam posisi terbaik untuk melukai kita. Siapa yang tidak pernah terluka? Tidak ada. Semua pernah terluka dan pernah melukai sesama. Lalu bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan? Itu menjadi sangat krusial di dalam dunia yang bisa menghasilkan luka pada hidup kita. Yusuf berkata pada Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perkataan ini dikatakan Yusuf 13 tahun setelah dia berumur 17 tahun, dia dijual oleh saudara-saudaranya. 13 tahun lamanya dia menjadi budak, 13 tahun lamanya dia kemudian menjadi narapidana. Selama 13 tahun banyak peristiwa pahit yang dia alami. Lalu kemudian hidupnya berubah dan menjadi pemimpin di Mesir. Dan ketika hidupnya berubah menjadi pemimpin di Mesir, saat itu dia punya kesempatan untuk membalas kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang datang dan meminta bantuan, dia bisa saja menghancurkan mereka dengan kekuatan yang dia miliki. Tetapi saat di titik di mana dia bisa membalas, dia punya kekuatan dan kemampuan untuk itu, dia memutuskan untuk melepaskan pengampunan.
13 tahun penderitaan, lalu kini dia bisa melepaskan pengampunan. 13 tahun penderitaan karena luka yang ditimbulkan oleh saudara-saudaranya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Perhatikan apa yang dikatakan Yusuf. Dia mengakui bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu adalah jahat. Dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Perhatikan, pengampunan justru dimulai dengan pengakuan bahwa kita telah terluka. Dalam terjemahan lain, betul, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kita tahu dengan pasti siapa yang telah melakukannya. Dari Yusuf kita temukan bahwa mengakui adanya luka adalah awal dari penyembuhan. Kadang kita di Indonesia ini sulit untuk membuka diri untuk mengakui luka kita. Saya pernah tinggal di Solo dan saya juga dididik bagaimana tidak mengungkapkan perasaan yang sebenarnya dari apa yang terjadi. Kalau di Solo naik bus gitu, dan kemudian ada orang yang menginjak kaki Anda setelah sekian lama karena berdiri tidak dapat tempat duduk, lalu karena sudah tidak tahan diinjak, lalu kita menepok orang yang menginjak kaki kita itu dan berkata, maaf, tolong kakinya dipindahkan karena kakinya di atas kaki saya. Lalu mungkin orang itu akan kaget dan menjawab dengan pertanyaan, sakit enggak? Dan kira-kira jawaban khas orang Indonesia apa? Enggak apa-apa, sedikit saja, dan mungkin sambil tersenyum. Sebagian di antara kita mungkin dibesarkan dengan bagaimana cara menyimpan luka itu. Luka itu kemudian dianggap sebagai sebuah aib. Jangan pernah diungkapkan. Luka harus ditutupi. Karena orang akan tahu bahwa kita itu lemah kalau luka itu diungkapkan. Hingga kita sulit untuk menyatakan kebenaran luka dari penderitaan yang kita alami. Akibatnya apa? Dendam yang bertahan dan kemudian menguasai hidup kita. Dan kemudian menggerogoti kedamaian di hati kita. Ketika kita tidak mampu mengakui bahwa saya terluka, maka kita tidak akan pernah menjadi sembuh. Bagaimana orang bisa sembuh kalau dia tidak mau mengakui bahwa dia telah terluka? Yusuf lewat perkataannya menegaskan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Atau dalam bahasa lainnya, yang kamu lakukan kepadaku itu jahat. Tetapi kemudian ada sebuah bingkai yang diletakkan Yusuf pada luka yang dia alami. Dan ini penting bagi kita agar kita bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Bingkai yang diletakkan itu terletak pada ungkapan Yusuf, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Inilah kunci pengampunan. Akui Anda telah terluka, akui itu. Tetapi bingkai dengan satu hal ini, yaitu kedaulatan Tuhan. Kamu telah merencanakan yang jahat. Kamu melakukan yang jahat kepadaku. Kamu telah melukaiku. Kamu telah mencelakai aku. Tetapi Tuhan telah mengubahnya demi kebaikan.
lihat lukamu, lihat sakit hatimu, lihat penderitaanmu karena gesekan dengan orang-orang terdekatmu dari perspektif yang di atas Tuhan, yaitu kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan memakai luka itu untuk mendatangkan kebaikan, bahwa Tuhan memakai luka itu untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar, bahwa Tuhan memakai luka itu seperti yang dicatat dalam Roma 8 ayat 28 untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang bisa muncul dari sebuah luka? Kalau kita membaca Roma 8 ayat 28, jangan hanya berhenti di situ, tetapi juga perhatikan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebaikan seperti apa yang bisa muncul dari luka? Kebaikan seperti apa yang muncul saat kita dikhianati? Yaitu dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan memakai luka itu sebagai sarananya untuk membentuk kita demi kebaikannya. Kebaikan apa? Yaitu Anda dan saya diproses semakin serupa dengan Kristus. Kebaikan apa yang lahir dari sebuah luka? Tuhan memakainya untuk membawa kita masuk pada rencananya, yaitu keserupaan dengan Kristus. Tujuan Tuhan untuk hidup kita bukanlah soal kenyamanan hidup kita. Tujuan Tuhan untuk hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dan kadangkala untuk itu, di dalam kedaulatannya, kadang Dia harus mencabut kenyamanan itu dari hidup kita seperti yang dialami Yusuf. Dia mengizinkan luka itu ada, dan lewat luka itu Anda dan saya diproses makin menggenapi rencananya untuk serupa dengan Kristus. Ingat, kita hidup untuk rencana Tuhan, bukan untuk rencana kita, bukan untuk tujuan kita. Hidup ini berasal dari Tuhan, lalu kita menjalani hidup ini harus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam hidup ini kadangkala kita menjalaninya untuk demi kenyamanan kita sendiri, bukan? Menikah demi kebahagiaan kita, beli kendaraan demi kebahagiaan keluarga atau kebahagiaan kita, demi kenyamanan kita, naik pesawat first class untuk kebahagiaan dan kesenangan kita, makan untuk kesenangan mulut dan perut kita, semua ujung-ujungnya adalah kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita. Tidak salah, kita manusiawi, kita butuh itu. Tetapi jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita menjadi lupa bahwa tujuan Tuhan bagi hidup kita itu apa? Yaitu keserupaan dengan Kristus anaknya. Dan kadangkala Ia mengizinkan kita terluka demi memakai luka itu untuk membuat kita berada dalam jalur kehendak-Nya. Saya ingat saat terjadi kerusuhan tahun 98 di Maluku. Saat itu setelah saya lulus SD tahun 99 kalau tidak salah, saya sudah tidak berniat untuk melanjutkan sekolah lagi.
karena kerusuhan saat itu. Dan ya hidup saya ya seperti itu. Lalu kemudian di tahun 2000 saat kerusuhan masih berlangsung, ibu saya bertanya, mau jalan-jalan nggak ke Jawa? Nanti 1 sampai 2 bulan saja jalan-jalan di Jawa. Belum pernah kan lihat kota Jawa di Solo. Dan kemudian ibu saya berkata, nanti bisa pergi sama om itu. Saya tidak tahu dan tidak kenal saat itu om itu siapa gitu. Dan kemudian karena saya kepikiran seperti apa kota Jawa, oke, saya mau pergi jalan-jalan ke sana. Dan kemudian belakangan saya tahu yang membawa saya itu adalah seorang pendeta yang kemudian menjadi orang tua saya di Solo. Dan belakangan saya baru tahu ternyata ibu saya mau saya melanjutkan sekolah di Jawa. Dan saya tidak pernah tahu ternyata dia sudah memberikan ijazah SMP saya kepada orang yang menjemput saya pada saat itu. Dan saya pun akhirnya baru tahu bahwa saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dan ketika saya mengetahui itu, saya menjadi marah. Saya menjadi semakin benci kepada ibu saya. Dan saya juga ikut marah kepada kedua almarhum orang tua angkat saya yang ada di Solo pada saat itu. Dalam kemarahan dan ketidakmengertian, Tuhan punya rencana. Tuhan menangkap saya dan bertobat. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan sejak SMP kelas 3 di Solo. Kalau bukan karena kebohongan ibu saya saat itu, mungkin saya tidak ada di sini. Entah ada di mana dan tidak jelas. Saat saya bertemu dengan tante saya di Balikpapan, dia memeluk saya sambil menangis dan berkata, "Untung kamu ke Jawa. Kalau tidak, mungkin kamu seperti beberapa temanmu yang tidak jelas di kampung." Kadangkala pada saat luka terjadi, kita tidak tahu mengapa itu terjadi. Salah saya apa? Kalau jelas salah orang lain, kita akan marahin orang itu. Lalu apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Tetapi di dalam perjalanan, waktu kita akan melihat tangannya yang penuh kasih. Tangan Tuhan yang berdaulat akan bekerja di dalam kesalahan yang begitu menghancurkan hidup kita untuk menghasilkan kebaikan. Anda dan saya akan dibawa masuk ke dalam rencananya, bahkan melalui peristiwa yang paling menyakitkan hati sekalipun. Di dalam kedaulatan Tuhan, ingat apa yang kau pandang buruk bisa menjadi momen terbaik dalam hidupmu. Lihat lukamu, akui itu, tetapi kemudian beri bingkai yang baru. Bahwa kini aku tahu bahwa Allah turut bekerja. Dia membentuk hidupku serupa dengan Kristus. Kita bisa melepaskan pengampunan dan menata masa depan kita ketika kita menempatkan luka itu dalam perspektif kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan akan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam relasi antar sesama, kita pasti akan terluka. Atau kalau tidak, kita akan melukai sesama kita. Bedanya adalah ketika kita melukai, seringkali kita lupa bahwa kita telah melukai orang lain. Biasanya ucapan yang seperti ini pasti kita akan dengar. Masa sih cuma ngomong gitu aja kamu terluka dan sakit hati? Masa cuma gara-gara saya bikin hal sepele itu kamu terluka?
Ini merupakan ungkapan-ungkapan yang menggampangkan, yang mengandung ketidakpedulian. Tetapi juga kalau kita terluka, bahkan ada yang pernah berkata, sampai 7 turunan saya ingat. Jangan genggam erat lukamu, tetapi lihatlah luka itu dalam rencana Tuhan bagi kita. Matius 18 ayat 21 di sini berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ini sangat manusiawi, perasaan luka dan tersakiti itu. Hingga Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni siapa? Perhatikan kata yang digunakan dan dipilih oleh Petrus. Bukan musuhku, tetapi saudaraku. Orang yang berpotensi melukai Anda, duduk paling dekat dengan Anda, tidur dengan Anda, tinggal dengan Anda, bertemu sehari-hari dengan Anda. Dan lihat usulan Petrus, 7 kali angka kesempurnaan bagi orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus menjawab, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kemudian Yesus memakai gambaran yang paling sederhana untuk menjelaskan mengapa kita harus melepaskan pengampunan itu. Yesus menceritakan tentang orang yang punya hutang kepada raja. Pada ayat yang ke-23 sampai yang ke-33, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34 sampai 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perhatikan pada ayat yang ke-28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Orang ini diampuni 10.000 talenta. Tetapi kemudian saat dia bertemu dengan orang yang berhutang 100 dinar,
saya akan buat perhitungan sederhana. 1 dinar itu adalah upah pekerja kasar dalam sehari. Anggap saja upah pekerja kasar dalam sehari itu 100.000 rupiah. Jadi kalau 100.000 dikali 100 dinar itu totalnya sekitar 10 juta. Lumayan banyak dan banyak. Tetapi kemudian 10.000 talenta itu berarti 1 talenta sama dengan 600 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Jadi kalau 60 juta dikali 100.000 itu kira-kira 6 triliun. Dalam sejarah kekayaan Herodes saja, kalau di total semua harta yang dia miliki itu hanya 9.000 talenta. Luar biasa hutang orang ini. Dia baru saja diampuni untuk sebuah hutang kira-kira 6 triliun. Dan sekarang sahabatnya yang berhutang 10 juta. Ini merupakan perbandingan yang sangat jauh. Dan dia tidak bisa memaafkan kawannya, sahabatnya yang berhutang 10 juta itu. Dia justru mengirim temannya itu ke penjara. Dan begitu tuannya tahu, ia menjadi begitu marah dan menangkap orang itu lalu diserahkan kepada algojo. Yesus menegaskan berita pengampunan itu pada ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Apa pesan utama dari pengampunan itu? Yaitu bahwa Anda dan saya sudah menerima pengampunan yang begitu luar biasa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, begitu berharganya sehingga kita tidak bisa membeli, tidak bisa membayarnya berapapun itu. Bahkan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anak domba. Kita tidak bisa membelinya, kita tidak bisa membayarnya. Dan kita yang sudah menerima kasih karunia itu, lalu kita diminta untuk meneruskan sedikit saja dari kasih karunia itu kepada mereka yang bersalah kepada kita. Melepas pengampunan itu menjadi mungkin ketika kita melihat orang lain, ketika kita melihat para pelaku, ketika kita melihat orang-orang yang telah menyakiti kita dalam kacamata kasih karunia. Kasih karunia yang sudah kita alami itu harus kita teruskan kepada mereka yang telah melukai kita. Pengampunan bukan soal mampu atau tidak mampu. Pengampunan itu adalah soal mau atau tidak mau. Ketika pengampunan itu kita letakkan pada kasih karunia yang sudah kita terima, maka pengampunan itu adalah soal mau atau tidak maunya untuk kita memberikannya kepada sesama kita. Ada seorang rekan pendeta di Surabaya, dia menceritakan kisah ini. Satu kali sekitar jam 4.30 pagi subuh, dia ditelepon oleh seorang ibu dan diminta untuk segera datang saat itu juga, harus cepat. Dan kemudian akhirnya dia langsung tanpa mandi, tanpa sarapan, dia pergi. Dan ketika sampai di tempat rumah itu, dia belum sempat masuk ke dalam, dia ibu dan anak-anaknya serta seorang ART-nya sudah menyambut di depan. Dan kemudian ibu itu bersalaman dan kenalkan ini anak-anaknya dan ini ART-nya. Lalu kemudian
sang pendeta ini kaget dan bertanya, ada apa? Lalu mereka semua melihat ke seorang pria yang duduk di kursi roda, tepat di samping pendeta itu. Dan sang bapak ini dia mengalami sakit stroke dan sambil liurnya keluar. Dan kemudian mata sang pendeta ini tertuju kepada sebuah kertas yang ada di pangkuan bapak yang sedang duduk di kursi roda itu. Dan dalam bungkusan itu tertulis, ini suamimu, ku kembalikan, terima dia apa adanya. Jadi sang ART bercerita ada sebuah mobil hitam datang dan menurunkan laki-laki yang ada di kursi roda itu. Lalu sang pendeta itu bertanya, apakah ini suami ibu? Tanya sang pendeta, jawabnya ya kayaknya begitu. Dan ibu itu bercerita 20 tahun lalu suami saya meninggalkan kami dan hidup bersama wanita lain. Dan sekarang dia kembali dalam kondisi seperti itu. Apakah kami harus menerima dia? Lalu pendeta itu bertanya, apakah ibu mau menerima dia? Sang ibu diam. Lalu dia bertanya kepada anaknya yang pertama laki-laki, apakah kamu mau menerima dia? Tidak. Kepada anak yang kedua perempuan dia pun menjawab, tidak. Kalau enggak mau diterima lalu gimana? Jawab ibu itu, ya karena itulah kami panggil Pak Pendeta kemari. Terserah Pak Pendeta aja. Apa yang Pak Pendeta katakan kami ikuti. Lalu sang pendeta bertanya kepada ART, apakah ada kamar kosong? Lalu sang ART mengatakan, ya ada sebuah kamar kosong bekas ART yang satu namun sudah pergi. Lalu sang pendeta itu berkata, oke, taruhlah dia di dalam kamar itu, nanti semua kebutuhannya saya yang tanggung. Lalu tatapan dari sang ibu dan kedua anaknya begitu marah dan sangat tidak mengenakan di pagi itu. 4 bulan kemudian pendeta itu dipanggil kembali ke rumah itu. Lalu sang pendeta duduk. Di depannya ada sang pria yang kena stroke itu. Dan di samping mereka ada ibu dan kedua anaknya. Ibunya berbadan kecil, berdiri dengan begitu emosi dan marah. Dia mengangkat tubuh suaminya dari kursi roda yang sedang kena stroke itu, sambil mengguncang-guncangkan suaminya dengan marah dan berkata, kamu pergi dengan wanita lain. Kami kelaparan, anak-anak kesulitan sekolah, kesusahan uang, saya harus banting tulang. Setelah emosi, setelah mengungkapkan perasaannya, dia duduk. Lalu anak laki-lakinya berdiri. Dia tendang meja, banting gelas, banting kursi, sambil berteriak dan berkata, saya ke sekolah, papa tidak antar. Papa pilih tinggal dengan wanita itu. Saya wisuda, papa tidak hadir. Papa pilih tinggal dengan wanita itu. Lalu anak perempuannya menyahut, saya ke sekolah TK, papa tidak antar. Anak-anak bertanya, mana papamu? Saya menangis. Papa lebih pilih tinggal dengan wanita itu. Saya wisuda, papa tidak hadir. Lalu kemudian suasana menjadi hening. Sang ibu dan kedua anaknya berpelukan sambil menangis. Dan yang terjadi, mereka kemudian memeluk papanya dan berkata, sekarang kami mengampuni dan memaafkan Bapak. Sambil mereka memeluk bapaknya. Setelah itu
sang pendeta kemudian bertanya, "Mengapa mau mengampuni?" Lalu ibu itu bercerita 20 tahun lalu saat sang suami meninggalkan mereka dalam keadaan yang kesulitan luar biasa. Sang ibu diajak dan anak-anaknya ke gereja. Dan di gereja itulah mereka mulai bertumbuh. Lalu Tuhan menolong mereka baik secara finansial dan ekonomi. Dan kemudian selama 20 tahun itu mereka bertiga berdoa supaya Tuhan mengembalikan suami mereka, ayah mereka apa adanya ke rumah. Dan setelah 4 bulan di sini, kami bertiga masih berdoa bersama tanpa kami mengajak sang ayah atau suami. Lalu saat kami berdoa, sang ibu berkata, dia seperti mempunyai penglihatan bagaimana dulu dia berdoa agar suaminya kembali. Tetapi dia diam. Dan anak-anaknya berkata, "Mah, kami saat berdoa kami melihat dulu waktu kita bertiga berdoa, kita sempat meminta supaya papa kembali." Lalu saat itu mereka tahu bahwa mereka harus memaafkan ayah dan suami mereka. Salahnya dia besar, kata ibu dan anak-anaknya. Tetapi dosa kami sudah diampuni jauh lebih besar. Kristus mengampuni kami dan kami harus meneruskan pengampunan itu. Bahkan bukan dalam kekuatan, justru dalam kehancuran hidupnya, pengampunan yang dia lepaskan menjadi sarana Tuhan untuk memulihkan keluarga mereka. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan luka yang ada dalam hati kita. Tuhan tidak pernah melihat luka kita lalu berkata, "Aku gak bisa apa-apa." Tetapi dia bekerja dalam peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Dalam kedaulatannya, dia memakai peristiwa yang tidak menyenangkan itu sebagai sarana kasih karunia-Nya untuk membawa kita lebih dekat kepada rencananya, untuk menyalurkan kasih yang telah kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Sama seperti Yusuf menerima kasih Tuhan, baik saat dia dijual sebagai budak, baik saat dia berada di rumah Potifar maupun di dalam penjara, baik saat dia di Mesir, dia mengalami kasih Tuhan di balik luka yang dia alami. Kita sudah menerima kasih Tuhan itu, kita juga harus melihat orang-orang yang telah melukai kita sebagai orang-orang yang membutuhkan kasih dari Tuhan. Saat Yesus terluka di atas kayu salib, dia tidak mencaci maki, tetapi dia melihat orang lain dalam kacamata kasih karunia. Bahwa mereka butuh kasih sehingga ia berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Kita bisa melepas pengampunan dan menata masa depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah masa depan ketika kita melihat luka yang ditimbulkan dari orang-orang terdekat dari perspektif kedaulatan Tuhan. Seperti yang dikatakan Yusuf.
memang yang kamu perbuat itu jahat, tetapi Allah menyertai saya dan saya mengalami kebaikan Tuhan. Dan untuk kebaikan itu ada pemeliharaan kepada kalian. Kita bisa melepas pengampunan dan menata masa depan ketika kita melihat orang yang melukai kita dari kacamata kasih karunia yang telah kita terima dari salib Kristus. Perhatikan, tidak ada masa depan tanpa pengampunan, baik masa depan di bumi maupun masa depan setelah kematian. Masa depan yang cerah hanya akan kita peroleh saat kita mau mengampuni orang-orang yang telah bersalah melukai kita. Karena kita telah menerima kasih, pengampunan, penerimaan dari Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Siapkan hati, anggur dan roti di tangan kita. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 24, 23, 24, 25, 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, mengucap syukur untuk tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita, tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkat cawan di tangan kita, mengucap syukur atasnya. Untuk darah Tuhan yang telah tercurah, untuk pengampunan dosa dan penebusan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan untuk kami ya Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu, kami ditebus, kami diampuni dan kami diterima. Melalui firman-Mu yang kami baca dari peristiwa Yusuf, kami tahu ya Tuhan, bahwa luka yang ditimbulkan oleh orang-orang terdekat
itu sangat menyakitkan. Tetapi kami mau membingkai luka itu dalam kacamata kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja di balik setiap peristiwa buruk sekalipun yang menimpa hidup kami, yang melukai kami, untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Melalui firman-Mu kami tahu bahwa hidup kami untuk Engkau. Kami ada di bumi ini, kami lahir, kami menikah, kami bekerja, kami melayani, kami melakukan segala sesuatu untuk Engkau ya Tuhan. Tujuan hidup kami adalah Engkau ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Ketika kami dilukai, ketika kami sulit untuk memberikan pengampunan, Roh Kudus sadarkan kami bahwa kami telah diampuni dosa-dosa kami oleh Kristus, oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Kami mau melihat orang-orang yang telah melukai kami sebagai orang-orang yang membutuhkan kasih, membutuhkan pengampunan, membutuhkan penerimaan dan pemulihan. Kuatkan kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kesembuhan luka batin kami itu hanya terjadi ketika kami mau mengampuni dan ketika kami hidup bagi Kristus. Tolong kami ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup kita melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, memampukan hidup kita melalui firman-Nya untuk mengampuni dan memaafkan sesama kita yang telah menyakiti, melukai, memfitnah, bahkan yang telah mencelakakan kita. Dengan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalani hidup kita untuk tujuan dan kemuliaan Allah. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur dan menjadi saksi bagi dunia ketika kita bisa saling memaafkan dan menerima satu dengan yang lain. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan dan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal telah tiba dan ICA sudah siap menyambutnya dengan perayaan Natal yang diberi nama The Promise.
Acara akan diadakan pada 11 Desember jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Hanya pada perayaan jam 9 pagi yang akan memiliki kegiatan sekolah minggu. Kami mohon bantuan Anda dengan scan QR Code berikut untuk memberitahu kami pada ibadah jam berapa Anda akan hadir dan berapa jumlah orang yang akan hadir bersama dengan Anda. Bantu kami agar dapat mempersiapkan yang terbaik bagi semuanya. Saatnya Anda mengajak sebanyak mungkin teman dan keluarga untuk mengenal Tuhan Yesus dan merayakan Natal bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.